Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada bagian kedua, untuk apa aku ada di dunia ini. Yesaya 44 ayat 2a menyebutkan demikian. Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Kita bukanlah suatu kebetulan. Kelahiran kita bukanlah suatu kebetulan atau kekeliruan, dan kehidupan kita bukanlah hal yang tidak diharapkan dari alam. Orang tua kita mungkin tidak merencanakan kelahiran kita, tetapi Tuhan memang merencanakannya. Ia sama sekali tidak terkejut dengan kelahiran kita. Ia bahkan mengharapkannya. Jauh sebelum kita dikandung orang tua kita telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Ia memikirkan kita lebih dahulu. Bukanlah takdir atau kesempatan atau keberuntungan, juga bukan kebetulan jika saat ini kita bernafas. Kita hidup karena Tuhan memang ingin menciptakan kita. Alkitab berkata, Tuhan akan menggenapi tujuannya atasku. Tuhan merancang setiap bagian dari tubuh kita. Dengan sengaja Ia memilih ras, warna kulit, rambut, dan setiap ciri-ciri lainnya. Ia merancang tubuh kita seperti yang Ia inginkan. Ia juga menetapkan talenta-talenta alami yang Anda miliki dan keunikan kepribadian kita. Alkitab berkata, Engkau mengenal aku luar dan dalam. Engkau tahu setiap tulang dalam tubuhku. Engkau tahu bagaimana aku dijadikan, sedikit demi sedikit, bagaimana aku dipahat dari ketiadaan menjadi keberadaan. Karena Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud, Ia juga menentukan kapan kita lahir dan berapa lama kita hidup. Ia merancang hari-hari kehidupan kita lebih dahulu, memilih tanggal yang tepat untuk kelahiran dan kematian kita. Alkitab berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan engkau bentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan juga merencanakan di mana kita akan dilahirkan dan di mana kita tinggal untuk tujuannya. Ras dan kebangsaan kita bukanlah suatu kebetulan. Tuhan tidak meninggalkan satu pun rincian itu. Ia merancang itu semua untuk tujuannya. Alkitab berkata demikian. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tidak satu hal pun dalam kehidupan kita yang acak. Semuanya ada untuk suatu tujuan. Yang paling mengagumkan, Tuhan menetapkan bagaimana kita dilahirkan. Tanpa melihat kondisi kelahiran dan siapa orang tua kita, Tuhan mempunyai rencana ketika menciptakan kita. Tidak masalah entah orang tua Anda baik, buruk, atau acuh tak acuh. Tuhan tahu bahwa kehidupan individu itu memiliki sifat-sifat genetik yang tepat untuk menciptakan kita, Anda, saya, yang ada dalam pikirannya Tuhan. Mereka, orang tua kita itu, mempunyai DNA yang Tuhan inginkan untuk menjadikan kita. Walaupun ada orang tua yang tidak sah, tidak ada anak yang tidak sah. Banyak anak lahir tanpa direncanakan orang tua mereka, tetapi mereka bukannya tidak direncanakan Tuhan. Tujuan Tuhan juga memperhitungkan kesalahan, bahkan dosa manusia. Tuhan tidak pernah melakukan apapun tanpa sengaja, dan Ia tidak pernah membuat kesalahan. Ia selalu mempunyai suatu alasan untuk segala sesuatu yang Ia ciptakan. Setiap tanaman dan binatang
dirancang oleh Tuhan, dan setiap orang dirancang dengan tujuan tertentu. Motivasi Tuhan untuk menciptakan Anda, saya, adalah kasih-Nya. Alkitab berkata, jauh sebelum meletakkan dasar-dasar bumi, Dia telah merancang kita dalam pikirannya, telah menjadikan kita fokus dari kasih-Nya. Tuhan sedang memikirkan kita, memikirkan Anda, memikirkan saya, bahkan sebelum Tuhan menciptakan bumi. Itulah sebabnya Ia menciptakannya. Tuhan merancang lingkungan planet sehingga kita dapat tinggal di dalamnya. Kita adalah fokus dari kasih-Nya dan ciptaannya yang paling berharga. Alkitab berkata apa? Tuhan memutuskan untuk memberikan kita kehidupan melalui firman kebenaran, supaya kita dapat menjadi ciptaan yang paling penting. Sebesar itulah Tuhan mengasihi dan menghargai Anda, saya, dan kita semua. Tuhan tidak bertindak sembarangan. Ia merancang semua itu dengan ketepatan yang luar biasa. Semakin jauh para ahli fisika, biologi, dan ilmuwan lainnya mempelajari alam semesta, semakin baik kita mengerti betapa unik dan tepatnya alam semesta bagi keberadaan kita, khusus diciptakan dengan spesifikasi yang tepat yang memungkinkan kehidupan manusia. Dr. Michael Denton, seorang peneliti senior dalam bidang genetika molekuler manusia di Universitas Otago, New Zealand, telah menyimpulkan, semua bukti yang ada dalam ilmu biologi mendukung gagasan inti bahwa kosmos dirancang secara khusus untuk kehidupan dan umat manusia sebagai tujuan dan sasaran utamanya. Sebuah keutuhan di mana semua sisi realita mempunyai arti dan menjelaskan dalam fakta sentral ini. Alkitab mengatakan hal yang sama ribuan tahun sebelumnya. Tuhan menciptakan bumi. Dia tidak menciptakannya untuk kosong, melainkan untuk didiami. Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Mengapa Ia bersusah payah menciptakan alam semesta untuk kita? Karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Kasih seperti ini sulit dipahami, tetapi sangat dapat diandalkan. Anda diciptakan, saya diciptakan, kita semua diciptakan sebagai objek khusus dari kasih Tuhan. Tuhan menciptakan Anda, saya, kita semua, supaya Ia dapat mengasihi kita. Ini adalah kebenaran yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan Tuhan mempunyai kasih. Ia adalah kasih. Kasih adalah esensi karakter Tuhan. Ada kasih yang sempurna dalam persekutuan Trinitas, sehingga Tuhan tidak perlu menciptakan Anda. Ia tidak kesepian, tetapi Ia menciptakan Anda agar dapat mengekspresikan kasih-Nya. Tuhan berkata, Aku telah mendukung kamu sejak engkau dilahirkan. Aku telah memeliharamu sejak lahir, bahkan sampai engkau tua. Aku akan tetap melakukannya. Bahkan sampai rambutmu putih, Aku tetap memeliharamu. Aku menciptakanmu dan akan memeliharamu. Seandainya Tuhan tidak ada, kita semua adalah kebetulan, hasil dari kemungkinan astronomis di alam semesta ini. Kita dapat berhenti mendengarkan audio ini karena hidup tidak akan mempunyai tujuan atau makna atau arti penting. Tidak akan ada benar atau salah, dan tidak akan ada harapan setelah kehidupan yang singkat di bumi ini. Tetapi ada Tuhan yang telah menjadikan kita, Anda, saya, untuk suatu alasan, dan kehidupan kita mempunyai arti yang dalam.
Kita dapat menemukan arti dan tujuan itu hanya apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan hidup kita. Pasal yang tertulis dalam Roma 12 ayat 3 mengatakan, satu-satunya cara yang tepat untuk memahami diri kita adalah dengan mengerti siapakah Tuhan dan apa yang Ia lakukan untuk kita. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Russell Calver. Ini merangkum semuanya. Anda adalah Anda untuk suatu alasan. Anda adalah bagian dari suatu rencana yang pelik. Anda adalah suatu desain unik yang berharga dan sempurna. Disebut lelaki atau perempuan khusus milik Tuhan. Anda berpenampilan seperti itu dengan suatu alasan. Tuhan kita tidak membuat kekeliruan. Ia merajut Anda dalam kandungan. Anda benar-benar apa yang ingin Ia ciptakan. Orang tua Anda adalah orang tua yang dipilihnya, dan tidak peduli apapun yang Anda rasakan, mereka merancang khusus sesuai dengan rencana Tuhan, dan mereka memiliki materai sang ahli. Memang trauma yang Anda hadapi tidak mudah, dan Tuhan menangis karena itu begitu menyakitkan Anda. Tetapi itu diizinkan untuk membentuk hati Anda, supaya Anda tumbuh menjadi serupa dengannya. Anda adalah Anda untuk suatu alasan. Anda telah dibentuk dengan tongkat Tuhan. Anda adalah Anda kekasih karena ada Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan bagian kedua hari ini. Aku bukanlah suatu kebetulan. Saya bukanlah suatu kebetulan. Anda bukanlah suatu kebetulan. Untuk itu, mari kita kembali menghafal satu ayat hafalan untuk meneguhkan dan untuk membuat kita semakin mengerti tentang Anda, aku, saya bukanlah suatu kebetulan. Kami kutip dari Yesaya 44 ayat 2 yang berkata demikian, Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum dilahirkan. Terima kasih saudaraku. Kita bertemu kembali pada bagian ketiga pada hari yang selanjutnya. Terima kasih. Shalom.